Assalamualaikum teman-teman cerita untungs. Kenalan dan ngobrol bareng Quinza yuk. Konten kreator cilik yang lagi viral ini kerap nasihatin netizen dengan kata-kata polosnya dan pintar menjawab pertanyaan seputar agama. Carilah teman yang baik. Apa itu teman yang baik? Yaitu yang ketika bersamanya membuatmu dekat dengan Allah, bukan dekat dengan dosa. Di usianya yang masih 3 tahun, ternyata Quinza juga sudah tahu doa-doa pendek, Asmaul Husna, bahkan kisah nabi-nabi loh. Nabi waktu masuk ke gua pernah denger nggak? Aku pernah dengar ke Gua Sur. Terus ngapain di situ? Di situ dia bersama Abu Bakar. Oh iya benar. Terus Abu Bakar masuk duluan karena agar Rasul tidak digigit hewan yang buas. Dia menyobek kain-kain. Masya Allah, Pipi dan Mimi aja sampai terkesima dengar cerita dari Quinza. Kira-kira Mama Quinza ngidam apa sih? Pola asuh seperti apa yang Abi dan Mama terapkan? Penasaran Quinza cerita apa? Tonton Untung mau tahu di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Untung. Iya, sebelum kita ngobrol, kita akan langsung tanya tamu kita sebuah kuis yang kalau bisa jawab pertanyaannya, maka dia akan dapat hadiah es krim. Doain es krim gak tapi dia ya? Kita cek dulu aja ya. Oke, pertanyaannya cuma punya waktu 6 detik. Ya. 6 detik kok nanggung banget Pak? 5 biasanya tuh Pak. 5. Nah, boleh 5 atau 5 6 detik ya. aja untuk menjawab pertanyaan yang kita berikan. Tapi aku ngasihnya adalah challenge buat kalian berdua. Jadi untuk narasumber kita dan juga kamu. Jadi pengen tahu seberapa pintar kamu. Oke. Sebenarnya. Oke ya, kita coba ya. Di sini kita sudah sama Quinza. Tepuk dong Quinza. Oke, pertanyaan pertama. Siapa yang duluan langsung tet gitu ya. Kamu tet, Pipi tot ya. Tetot gitu ya. 1, 2, 3. Nabi yang melawan kezaliman Raja Namrud adalah Nabi Ibrahim. Duluan. Quinza. Terus, ulang. Nabi yang dikisahkan akan disembelih oleh ayahnya sendiri, tetapi langsung digantikan dengan kambing oleh Allah. Nabi Ismail. Masya Allah. Salah lagi nih. Jangan cepet-cepet jawabnya. Kamu gimana bisa menang? Kamu jago banget sih. Lanjut. Nabi yang memerangi Fir'aun dan dapat membelah lautan siapa? Nabi Musa. Iya. Ya, salah lagi nih. Jangan cepet-cepet jawabnya. Wah, jago banget ya. Lagi. Kalau Nabi yang pinter bertutur kata dan punya kemampuan bahasa untuk ngobrol sama binatang, Nabi Sulaiman. Ya itu maksudnya. bener. Tapi Nabi Sulaiman. Oke. Nah terus kalau Nabi yang oleh saudaranya itu dibuang ke sumur, terus merupakan Nabi yang dikaruniai dengan bakat yang tampan. Wah, pintar banget. Dan semua udah terjawab oleh Quinza. Nah, Aku gak dapat es krim dong. ya udah Bapak udah tua. Kalau beliin es krim rasa apa? Quinza maunya. Apa? Oh, suka es krim nggak? Oh, coklat. Coklat. Kasih tau ya, kita nanti ambil yang coklat pokoknya kesukaannya Quinza. Iya. Oke, nah teman-teman bisa lihat ya, kita udah kedatangan tamu. Ini seorang anak kecil, umurnya baru 4 tahun. Tapi Masya Allah pinter banget. Selebgram, tiktoker, youtuber cilik, inspirator anak-anak nih. Waduh, udah gitu cantik lagi. Pinter agamanya. Keren. Tadi kisah-kisah Nabi pada tahu Tahu semua ya. semua. Nah, aku juga dengar selain kamu juga jago ngomong, terus juga kamu tahu kisah-kisah Nabi. Katanya kamu juga bisa bedain bumbu-bumbu masak. Emang kamu bisa masak? Kalau warna putih itu bawang putih. Oh gitu. Kirain dia bawang warna putih, bawang merah. Salah ya? Bawang merah ungu lah. Bawang merah. Salah nama yang berarti kan? Bawang ungu. Kenapa dinamain bawang merah ya? Padahal warnanya ungu. Karena kan itu ada di cerita dongeng. Jadi kalau masak bumbu yang warnanya ungu, bawang merah dijadinya.
warna putih bawang putih. Warna ungu bawang merah, apalagi warna apa yang lagi? kamu tahu? Kalau yang warnanya coklat itu bawang bombay. Oh, bungkusnya ya. Kalau ya, dibuka benar. coklatnya ada isinya warna apa? Putih. Oh, Putih. Oh. Tapi ngomong-ngomong, kamu kan bisa tahu nih bumbu masak. Emang kamu biasa masak di rumah bantuin mama? Iya. Oh iya, ngapain biasa bantuin mama? Bantuin makan doang kali. Bukan aku bantuin beda-bedain bumbunya, takut mama salah ngambil bumbu. Oh iya benar. Nggak Beda ngambil bumbu. bawang merah tapi bawang putih, Putih aku harusnya. bisa bedain. Oh iya benar Oh. pintar banget. Jadi kalau misalnya mama lagi siapin, nanti mama biar aku yang siapin. Ini bawang putih. Kamu kasih tau ke mama gitu ya? Ya kalau mamanya mau ngambil bawang merah. Oh. Kalau nggak bawang bisa. merah sama bawang putih kamu sukaan yang mana? Bawang putih lebih baik, bawang merah jahat. Kan itu cuma di cerita dongeng. Jadi kamu kalau misalnya lihat ada bawang merah bawang putih, yang bawang merah kamu marahin ya. Kamu kenapa jahat banget bawang merah gitu nggak? Itu cuma cerita dongeng. Oh. Tapi dongeng doang ya. Tapi kamu suka makan sayur nggak? Apa? Sayur apa? contohnya? Sayur bayam. Oh, bayam. Siapa coba yang di kartun suka makan bayam yang jadi kuat? Nggak tahu. Tahu nggak? Tahu. Belum tahu Pak. Angkatannya jauh Pak. Iya. Angkatannya beda. Sekarang udah nggak ada. Udah Sailor nggak ada Moon aja mungkin dia udah nggak tahu Pak. Sailor Moon. Bener. Sekarang tuh Roblox ya. Terus apa lagi sekarang tuh Oh, anak-anak? masih ada lagi karton yang aku tahu. Siapa? Tifa, Nusa Rara, sama Bayi John, Baby Bass, Upin Ipin aku tahu. Oh, itu Pak, udah beda. Ya bener-bener Riko gak disebut. Kamu nonton Riko juga. Aku tahu Riko. Tahu. Riko kan juga keren ya. Aku pernah nonton Riko. Aku tahu. Oh iya. Sekarang hero-nya ada di YouTube ya anak-anak sekarang ya. Bener. Kalau zaman dulu kan Popeye di mana tuh? TV ya? TV ya? Popeye the Sailor Oh iya bener-bener. Iya. Kakak, Kalau dulu tuh Popeye ada tuh temennya Om. Temennya Om Popeye. kalau makan bayam jadi kuat. Jadi kuat kalau dia butuh tenaga dia makan bayam terus nanti ototnya jadi besar. Gitu. Gitu. Terus kemudian kalau selain bayam sayur apa lagi yang kamu suka makan? Sayur asem. Sayur asem. Mungkin belum mandi sayurnya ya, acem ya. Quinza kan ngomongnya tuh pintar banget. Tante kan sering lihat kamu di YouTube, terus di Instagram. Emang cita-cita kamu tuh pengen jadi apa sih? Dokter sama artis. Oke. Dokter sama artis. Dokter apa? Dokter yang bisa mengobati orang sakit. Iya, kan emang dokter Ada. tugasnya emang ngobatin orang sakit. Kan ada dokter anak, ada dokter hewan, ada dokter yang melahirkan. Dokter gigi. Oh, lihat gigi kamu. Aku sukanya jadi dokter hewan. Oh, dokter gigi hewan gitu ya. Jadi nanti bahaya kalau lagi meriksa gigi macan, itu kan taring semua. Aja kalau macan ompong, gimana cara makannya macan ompong? Pas lagi digigit gini, gitu kan enggak? Bukan, aku periksa gigi kucing. Oh, kamu periksa giginya kucing. Sama gigi kelinci. Oh, dia lembut ya giginya ya. Jadi dia nggak gigit-gigit. Dia nggak gigit tulang manusia karena dia temannya manusia. Oh, karena dia deket sama manusia ya. Tapi aku lihat gigi kamu kok bagus banget. Kamu rajin gosok gigi ya? Iya loh. Siapa giginya yang ngajarin suruh gosok gigi? Mama. Mama, kamu gosok gigi setiap jam berapa? Jam pagi, jam 5, jam 4, jam 10, jam 11, sama jam banyak banget jamnya, jam aku gosok gigi terus. Iya. Wah, berarti dikit-dikit gosok gigi. Malam aku gosok gigi, pagi aku gosok gigi, sore aku gosok gigi. Oh, jadi setiap mandi sama pas mau tidur ya? Ya aku gosok gigi. Iya. Iya, Kalau kamu pintar. pengen jadi artis yang kamu suka siapa? Pangeran? Andara. Pangeran Andara, Oh, iya. Rafathar. Oh,
Ngomongnya bisik-bisik. Pangeran Andara. Raffi, ini ada yang suka sama Rafathar ini. Tapi jangan kenceng-kenceng ya ngomongnya. Oh, Rafathar. oh suka kamu liatin. Emang kamu suka kenapa? Aku karena dia suka ngerawat hewan-hewan. Oh, dia juga suka ngeliat hewan-hewan. Cakep nggak? Cak. Terus kalau misalnya ketemu gimana? Kamu mau ngapain? Mau tanya kenapa Rafathar tuh suka ada videonya di TV sama di HP. Oh, mau nanya kenapa sih kok kamu selalu ada di TV sama HP aku gitu? Iya. Kamu suka mimpi enggak? Mimpi apa, Rafathar? Yaudah kita bisik-bisik aja kalau gitu. Mimpi Rafathar kenapa? Karena Rafathar baik. Oh, Aku tak mungkin lupakan Avatar. itu bukan Pak Rehan, Pak. Avatar itu baik, gitu ya? Tapi kamu pernah ketemu nggak sama Rafathar? Nggak pernah. Pengen nggak ketemu? Pengen, belum pernah aku. Coba ya, nanti kalau misalnya tante ketemu, tante bilangin ya, ada Quinza yang pengen banget ketemu Rafathar. Oke? Malu nggak Mali kita ketemu? Raffi, ini Enggak. ada yang mau ketemu sama Rafathar. Kayaknya suka banget. Pasti suka ada di handphone sama HP aku katanya. Tuh. Tuh, nanti dikasih tahu. Gitu. Kalau Ya. ketemu mau diajak apa? Mau ajak foto bareng? Mau foto bareng? Oh, mau foto bareng. Iya. Oke, nah Quinza kan dia katanya pengen banget juga jadi dokter. Kalau jadi dokter kan emang harus pinter, harus belajarnya yang rajin. Kamu gimana? Suka belajar nggak? Suka kalau macan kegosok gigi patah, nanti aku benerin giginya sampai dia makan daging. Oh gitu. Biar dianya nurut. Kalau dia nggak makan daging, dia kabur-kabur takut. Oh iya bener-bener. Takut giginya dicopot karena giginya mau goyang-goyang. Nanti copot, aku copotin. Dia harus sambil makan daging biar Biar nggak- dianya nurut. Oh. Kalau enggak, nanti dia kabur-kabur takut. Oh, Nggak bisa makan daging iya, lagi. Bener-bener. Coba kalau kakak tanya ya, kalau kamu paling suka belajar apa sih? Kan kamu pinter banget belajar Oh iya, apa? tar dulu Om. Quinza sekarang udah sekolah belum? Udah, aku Apa, TKB? masih TKA, tapi aku di kelas Musa. Oh, nama kelasnya kelas Musa. Ya Musa. Oh, Musa. Nama nabi kelasnya. Oh, nama-nama Nabi. Kalau Terus guru biasanya yang paling suka siapa? Nabi Muhammad. Oh, itu Nabi paling nggak disukai. suka. Kalau guru yang paling kamu suka siapa? Bu Ike. Bu Ike. Nah, Bu Ike, ini ada Quinza Bu di sini. Ike. Quinza nih terkesan berarti sama Ibu Bu Ike kenapa? Bu Ike suka ngajarin aku di setiap kelas. Oh, emang suka ngajarin ya, pinter dan baik ya. Pelajaran apa sih yang paling kamu suka? Pelajaran matematika, berhitung dan menulis. Kamu udah bisa baca belum tapi? Bisa baca, bisa nulis, bisa hitung-hitungan, bisa matematika, bisa berhitung. Oh, kakak udah bisa baca. Itu tulisannya apa? Itu tuh. Ini, bisa nggak? Bisa. Apa tuh? Sama apa ya? Ini huruf apa ya? Oh, dia bingung nih udah Hurufnya sambung. susah sih untuk soalnya sambung huruf ya. sambung. Coba, nih, kamu baca itu. Quinza. Terus Ju, Ju. itu coba baca di sana. Quinza, Ju. Quinza. Ju. Juga. Aku bisa bahasa Inggris. Bahasa Arab bisa, bahasa Inggris juga bisa. Iya. Coba. Coba. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Oh, and 6 ya. Six ya. Seven-nya mana Seven? 7, 9. Coba sekarang bahasa Inggrisnya Warna merah. Red. Oh, benar. Semangka. Raja Melon. Watermelon. Watermelon. Kalau katak, Frog. ya. Rambut apa rambut? Hair. Iya. Hair. Kalau Perut.
September. Dia gemes banget sih. Kamu kalau yang tadi kan kamu hafal nabi-nabi, yang ngajarin siapa? Mama. Mama. Emang kapan diajarinnya, pas mau tidur? Apa sih? Aku sering baca buku Nabi, hijrah Nabi, nonton Nabi sama dengerin Nabi di waktu tidur. Gitu. Kamu paling suka ceritanya Nabi siapa? Nabi Muhammad. Oh, pas lagi ngapain Nabi Muhammadnya yang kamu paling ingat? Hijrah ke Madinah. Masya Allah. Terus apa lagi yang Saat Rasul dibenci kaum Yahudi. Oh, gitu. Terus pas kapan ya pas? Nabi waktu masuk ke goa pernah denger nggak? Aku pernah dengar ke Gua Sur. Terus ngapain di situ? Di situ dia bersama Abu Bakar. Oh iya benar. Terus Abu Bakar masuk duluan karena agar Rasul tidak digigit hewan yang buas. Dia menyobek kain-kain, lalu memasukkannya ke setiap lubang. Lalu masih ada 2 lubang yang tersangkut ditutup hingga ditutup dengan kakinya. Kemudian Rasul masuk. Saat Rasul merebahkan kepalanya di pangkuan Abu Bakar. Lalu tiba-tiba ada seekor ular yang menggigit kaki Abu Bakar. Namanya ular Gwasur. Terus dia tidak ingin Rasul terbangun hingga air matanya menetes ke pipi Rasulullah. Terus Rasul mengusapnya dengan lembut kayak Abu Bakar. Lalu Rasul bertanya kepada ular itu, "Oh, kenapa engkau menggigit Abu Bakar? Aku ingin menemuimu, tapi dia menghalanginya dengan kakinya. Aku ingin memanjat, tapi sangat panjang kakinya hingga aku gigit agar bisa ketemu sama Rasul." Gitu. Itu kamu diceritain sama siapa, Mama? Mama. Sewaktu tidur dan sewaktu bermain. Oh gitu. Pinter ya. Terus ketika Rasul sampai ke Madinah, bagaimana ceritanya? Saat Rasul tiba di Madinah disambut, tapi saat sudah lama membenci Rasul. Kamu sedih nggak kalau pas Rasulullah digituin? Tapi itu mah aku udah tahu. Udah tahu. Iya. Kalau yang waktu ada laba-laba nutupin goa, pernah denger nggak? Aku dengar. Terus kan kaum Quraisy lagi mencari Rasul untuk dibunuh. Allah mengirimkan laba-laba yang untuk menutupi Gwasur agar Rasul tidak dibunuh. Iya. Jadi nggak ketahuan gara-gara ditutupin laba-laba. Iya, dikiranya itu membuat jaring yang sempurna seperti sudah ada dari dulu katanya. Kata salah satu kaum Quraisy menaikinya, katanya Nggak mungkin ya. sepertinya ini sudah ada semenjak Muhammad lahir. Jadi nggak mungkin ada orang gitu ya di dalam gua gitu ya. Itu caranya Allah untuk melindungi Rasulullah ya. Iya. Yang paling sedih keren banget. waktu cerita Rasulullah, yang pas cerita apa paling sedih? Aku tahu di perang Uhud paling menyedihkan. Saat perang Uhud Rasulullah terkepung oleh barisan kaum musyrik. Hingga ada kabar Rasul telah terbunuh, padahal enggak. Kaum muslimin melindungi Nabi dengan mengelilinginya. Namun saat itu ada batu besar menghantam di wajah Nabi hingga berdarah. Tak hanya itu, bibir Nabi mengalami pecah, giginya copot, runtuh, dan 2 kepingan besi, topi besi yang menutupi wajah Nabi bengkok menembus pipinya. Terus mereka sesudah perang, mereka naik ke Bukit Uhud untuk melaksanakan sholat.
Ternyata Rasul terperosok ke dalam lubang itu tak sengaja dibuat oleh kaum Quraisy untuk menjerumuskan kaum Muslim. Gitu ya. Ih, kamu banyak banget Oh, hafalnya ya. taunya banyak Tahu juga. semua kan, Wah, kalau Nabi Ibrahim gimana ceritanya? Ceritanya tuh Raja Namrud dengan membunuh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim gak pernah berbohong kecuali 3. Dia berbohongnya kepada raja-raja yang zalim. Ke Raja Namrud sama raja yang suka permaisuri, yang apabila wanita itu bersuami, suaminya akan dibunuh. Nabi Ibrahim berbohong, aku adalah saudaranya. Atas izin Allah, Bunda Sarah istrinya Nabi Ibrahim dikembalikan. Gitu. Ih, aku salut deh sama kamu. Jadi Pintar tahu sih. banget sih Nabi apa lagi ceritanya. lain ya? Biar pada denger kisahnya nih. Iya. Kalau Nabi Musa gimana ceritanya? Nabi Musa dia punya saudara namanya Nabi Harun. Oh Terus? iya. Dia yang melawan kezaliman Raja Namrud. Oh iya, gitu. bener. Raja Namrud yang punya ratu bernama Bukannya Fir'aun? Asia. Nabi Musa. Nabi Fir'aun. Fir'aun musuhnya ya? Iya, Iya, Bu. Fir'aun itu raja yang kejam. Betul. Bani Israel yang sudah masuk Islam harus disiksa dan masuk penjara. Iya, iya benar-benar. Terus dikejar ya? Terus Iya, saat Nabi Musa berlari didampingi saudaranya, ia melewati yang laut besar, terus kan dipotong, dipukulkan pakai tongkatnya, Iya. terus belajar di jalan, terus pasukan Fir'aun naik, terus Nabi Musa pukulkan lagi tongkatnya, lautan itu menyatu kembali, terus pasukan Fir'aun terus tenggelam di lautan. Terus Fir'aun terus disumpel saat Fir'aun mau mengucapkan la ilaha illallah oleh malaikat. Karena malaikat tidak ingin Fir'aun masuk surga, sedangkan istrinya Asia sangat baik. Ya ini keren banget Keren sih. banget Kamu sih. tuh masih 4 tahun loh. Masih 4 Tapi kamu tahun. lebih tahu banyak daripada tante nih kayaknya. Bener. Duh, tante jadi malu banget. Kisah Nabi ya. apa lagi yang paling kamu tahu? Aku tahu semua nabi. Oh, semua Oh, semua nabi. nabi. Oke, nah sekarang aku jadi penasaran. Gara-gara ngomongin Kok- Nabi, bagaimana kalau kita panggil Abi? Ih, Iya, biar kita tahu bagaimana caranya kisah Nabi disampaikan sama Abi. Ya, Abi kasih tahu itu kisah Nabi. gue tadi masih Iya, nih kan udah dengar kita ke Nabi. Nah, ya ini tuhnya kita punya Abi. Nah, kita mau tanya dulu, kok yuk bisa kita itu Abi undang aja dapat yuk ngasih cerita abinya Quinza. Yuk. Oke, nah sekarang kita juga udah kedatangan Mama dan abinya Quinza yang dari tadi udah diomongin terus ya. Iya. Ditanyain kamu tau dari mana kisah Nabi? Dari Mama, katanya sering banget bacain cerita. Benar tuh, Ma? Iya, Ada keberapa sih Quinza? anak pertama Pertama, Anak punya pertama. adik? punya. Punya adik. Nama adiknya siapa yuk? Omar. Omar itu sahabatnya Nabi bukan? Iya, itu mah Umar bin Khattab. Kalau ini mah Omar adik aku, Mas. benar. Nah, Waduh. kita mau tanya nih sama Mama dan juga Abi ya, karena kita dari tadi ngobrol sama Quinza. Aduh, gemes banget, pinter banget. Kita pengen tahu kesehariannya tuh seperti apa sih? Apa pas hamilnya diapain sih? Diapain? Bukan, maksudnya apa gitu? Hamilnya diapain gimana gitu? Bukan, maksudnya pas lagi hamil kan ada yang bikin dari murotal apa? Tahun aku sering dibacain buku kisah-kisah Nabi. Oh, kamu udah ingat, masih ingat? Pas umur kamu 1? 1 tahun aku dibacain kisah-kisah Nabi sama Mami. Oh. Gimana tuh Mama dan Abi selama ini? Gimana sih kesehariannya? Terus gaya pengajarannya seperti apa untuk anak-anak gitu ya? Untuk parentingnya seperti apa sih yang diterapin di Kok rumah? bisa pinter gini nih gimana nih? Kalau untuk waktu hamilnya sih memang kita biasanya kan kalau kita lihat di media atau ini kan dikasih taunya untuk dengerin lagu klasik. Kalau kita enggak, kita dengerinnya murotal sama salawat Nabi seperti Masya itu. Allah. Iya, karena kan memang sepengetahuan saya gitu kalau usia 4
bulan waktu hamil itu dalam kandungan itu ruh dihembuskan Iya, ya. dihembuskan. Nah itu mulai dari 4 bulan kita sampai dia lahir. Oh, Seperti itu. terus kayak Iya. gitu ya. Menarik nih kata Abi, abinya Quinza. Kalau mungkin ada juga yang apa namanya pendidikan ketika lagi hamil itu mendengarkan lagu klasik. Ya akurat itu lebih klasik dibanding lagu klasik yang ada. Benar. Iya. Lebih lama lagi. Jadi Iya, kalau kita betul. mau klasik ya itu kurang. Buktinya nanti jadi ingatannya kuat ya. Kuat banget benar-benar. Karena kalau dulu kan orang berpikir bahwa ya klasik terus kan, musik klasik termasuk itu juga dulu ya kayaknya anak pertama juga lagu klasik gitu ya. Makanya kayak emang bener banget tiap kali kita ngeliat nih anak-anak yang kita undang di sini juga rata-rata gitu kebanyakan pas ketika hamilnya malah sering didengerin murotal dan juga sholawat itu. Nah terus setelah lahir gitu apa yang di ini apalagi ketika ini kan umurnya baru 4 tahun padahal tapi ngomongnya udah aktif banget. Gimana sih? Apa sering diajak ngomong atau seperti apa? Gimana Itu sih mamanya sih yang lebih tahu. Gimana nih Mama Tanti? Jadi Kisah kan hampir setiap hari itu baca buku. Mau tidur siang atau tidur malam, itu pasti baca baca ya? buku. Iya. Terus sering diajak ngobrol. Biasanya tuh sebelum tidur tuh pasti ngobrol dulu. Dari tanya langsung. Yang kita Ada Adam diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi. Oh, udah bisa ngomong dari umur berapa berarti Quinza? Lancar banget itu 2 tahun ya. Iya, 2 tahun kurang sih. Udah 2 tahun kok udah lancar Iya, tuh, udah udah maksudnya lancar. udah jelas gitu ya? Iya. Ya udah. Oh, cepet juga ya? Jadi ngajak obrol anak tuh impactnya besar juga ya. Maksudnya ya banyak sekarang mungkin orang tua yang sibuk sama handphone gitu ya. Iya. Iya, jadi Sama jarang ngajak ngobrol. anaknya gitu ya. Dan terkadang anak-anak juga dibiarin untuk nonton dari gadget ya. Apa, Jadinya betul. dia dapat pembenaran katanya juga dari gadget. Iya. Untung-untung misalnya kita dapatnya pembelajarannya yang bagus gitu ya. Tapi kalau misalnya pas yang dia tonton kurang baik atau kurang apa, otomatis pembenaran katanya juga ngikutin yang itu kan yang dapatnya gitu ya. Iya. Tapi kalau ini emang benar-benar dari Mama dan Abi yang ngajakin Iya. ngobrol. Iya. Kapan pertama kali tahu kelebihan dari Quinza nih? Apa tuh? Itu umur 1 tahun 1 tahun setengah. setengah ya. Jadi Ngapain? pertama tuh kita ajarin nyanyi, Ajarin nyanyi. kayak rukun iman, rukun jadi Islam, ya malaikat. jadi kita ganti Nabi. lirik gitu. Jadi liriknya kita ganti dengan rukun Rukun Islam, itu. rukun iman, terus nama Nabi gitu-gitu. Apa yang paling inget? Coba. Aku ingat lagu hewanku peliharaanku sama lagu kisah-kisah Nabi. Coba kita mau denger Lagu sedikit Nabi, dong. ada Iya di rumah Idris. pada mau denger juga. Ada Idris dan Kamu nggak kelihatan. Kelihatan. Kan nggak kelihatan. Kok ada suaranya doang? Saya tadi pas lagi bisik-bisik Pangeran Mandara. Nah itu baru bisik-bisik nggak apa-apa. Tadi curhat loh. Mami nggak tahu dia. Ya. Terus kayak siapa? Pangeran Mandara. Siapa? Coba. Di sini Quinza Duduk nih. dong. Ayo. Duduk. Oh Iya, rahasia. nggak dikasih tahu. Rahasia, iya. Kan cuma buat sama kita aja ya. Iya. Oke, nah sekarang Quinza diri lagi duduk di Duduk sini. lagi. Oke, nah coba kita mau dengerin katanya kamu jago nyanyi juga ternyata. Bisa nyanyi balonku tapi diganti nama Nabi. Coba. Coba. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub dan Yusuf, Suhaib, Harun, Musa, Daud, Zulkifli dan Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas dan Ilyasa, Yahya, Isa dan Muhammad. Masya Allah. Kamu kan udah punya adik. Kamu sering nyanyiin juga kan buat adik kamu? Suka, aku juga nyanyiin balonku. Oh gitu. Nyanyiin balonku, terus nyanyiin yang nabi-nabi tadi gitu ya? Berarti kamu apal dong rukun iman? Apa? Rukun iman itu 6 perkara: percaya pada Allah, juga malaikat, percaya pada Nabi dan kitab-kitabnya, percaya pada hari kiamat, juga qada dan qadar. Oh iya, Ini mah ada lagunya, Pak Cipta sendiri ya? Ada lagunya, iya. Ketahuan kita nggak ngajarin ya. Oh kita
langsung ngajarin nggak pakai lagu soalnya. Iya, ibunya juga nggak hafal itu. Aduh, Masya Allah ya. Kayaknya Kak, kalau ada lagunya saya pengen suruh ngapalin ibunya. Nah, ini kan apa namanya, berarti kan Mama dan Abi ini kan punya gaya sendiri gitu ya, supaya anaknya juga belajar lebih fun gitu. Nah, ini dapat dari mana sih? Apakah ini apalagi anak pertama ya? Anak pertama tuh kan kayak pembelajaran baru juga buat kita sebagai orang tua gitu. Ada project lah. Iya, istilahnya gitu ya. Harus gimana? Nah, ini Mama sama Abi punya pembelajaran dari mana? Apakah pola asuhnya gitu? Apakah udah cari-cari tahu pas sebelum punya anak atau gimana? Sih baca-baca ya. Baca-baca juga sih gitu. Terus sharing aja berdua. Biasanya ini gimana ya kalau kita ajarin Quinza ini gitu ya. Jadi kita mengenali karakter anak kita dulu sih. Intinya kita mengenali karakter dia. Setelah itu kita ikuti kebiasaan dia gitu. Nah, di sela-sela dia bermain, kita masukin lah itu apa namanya, pelajaran-pelajaran seperti itu. Jadi kayak kita tuh nggak menekan dia untuk belajar. Tapi jadi kita kayak dia bermain, tapi sebenarnya banyak banget ilmu yang bisa dimasukin gitu. Iya, seperti itu. Jadi kayak dia kan sukanya tuh tebak-tebakan. Nah, kita kadang-kadang saya pura-pura kalah kayak gitu. Jadi dia kan semangat gitu. Besoknya ngajakin lagi gitu sambil stimulun ininya dia juga, apa sih namanya, pengingatan dia seperti itu. Iya, tapi kalau dilihat kan dia tuh kayaknya emang bener-bener dengerin banget mungkin dari gaya mamanya pas lagi ngasih tau kisah Nabi, sampai kata-katanya pun juga kayaknya kata-kata buku gitu loh, textbook yang dia memang langsung sama gitu kan. Beda kalau misalnya dia punya pemahaman sendiri terus dia ceritain, tapi ini berarti ingatan kuat banget ini. Ingatnya kuat banget ingatannya. Ingatannya kuat banget sih kamu ini. Gak pernah lupa. Makan apa sih? Aku juga pengen deh biar aku nggak lupa. Aku makan melon itu bikin kita ingat setiap hari. Oh iya? Tentang kisah-kisah Nabi yang gak pernah kita lupain. Wow. Oh gitu. Berarti aku di rumah nanti aku gitu sambil baca kisah-kisah Nabi sambil makan melon. Ya? Aku mau cobain ya, bener ya? Makan pepaya biar kita makan melon sama pepaya tuh dicampur, jadi kita ingat kisah-kisah Nabi setiap hari. Kadang melon, kadang pepaya, jadi kita tuh ingat kisah-kisah Nabi. Oh, ada ramuannya. Udah disebut gitu. Nah, kalau sekarang Quinza udah mulai belajar ngaji belum? Udah ikro atau gimana? Udah Ikro berapa? Kan baru permulaan ya. Tapi tante yakin deh kamu pasti cepet banget bisa ngaji, karena kamu ingatannya jago banget, kuat banget. Pasti akan cepet banget, insya Allah bisa jadi hafizah ya. Amin. Cita-citanya mau diarahin kemana sih abinya nih? Memang sih kalau kita sih tergantung anak sendiri sih, kita nggak iniin dia ya, dalam artian ya kita ikutin dia punya skill dan juga kemauan seperti itu sih. Oh, nggak dipaksakan. Nggak dipaksakan. Iya, mengarah kemana? Dia kan nggak pernah nyangka orang tuanya nggak taunya anak jadi selebgram, enggak? Ini nggak pernah nyangka. Pak Abi maminya mungkin bukan selebgram, tapi anaknya kok tiba-tiba orang pada kenal kan gitu kan. Ini kan Masya Allah, rezeki juga dan anugerah gitu ya. Yang sering ngajak bikin konten siapa nih? Abinya apa mamanya? Awalnya sih maminya sih. Pas terinspirasi dari siapa sih Mama? Kok maksudnya emang kan zaman-zaman anak sekarang kan emang YouTuber apa gitu, tapi terinspirasi dari mana kayaknya anak aku bisa deh gitu. Awalnya sih mamanya ini cuman untuk ini aja sih, apa namanya, untuk konten buat ya untuk memori ya seperti itu. Awalnya aku nggak kasih karena aku nggak suka kayak anak itu main TikTok untuk joget-joget kayak gitu kan. Aku nggak mau gitu karena kan banyak mudaratnya gitu. Terus awalnya tuh dia bikin konten yang cuman lucu-lucuan gitu kan. Terus pas dia bikin konten kayak bumbu-bumbuan, terus ini kan banyak yang nonton. Terus aku bilang, coba deh, kalau ini kan anak kita dia suka tentang kisah Nabi ya, sekalian kita kan selama ini kan anak-anak itu untuk nonton yang tentang agama itu agak susah ya. Tapi kalau misalnya anak kecil yang membawakan mungkin dia tertarik, tertarik. Jadi sekalian kita dakwah lah gitu ya. Jadi coba deh kita ini. Pas itu alhamdulillah kan animenya banyak yang suka seperti itu. Intinya sih awalnya seperti itu. Awalnya aku nggak kasih. Iya, tapi berarti ada semangat tahu dari orang tuanya. Kata Allah di tersalurkan lewat anak ya. Ngasih
putri yang mampu mewakili itu. Jadi ya kalau mungkin visi dakwahnya orang tuanya nggak ada juga nggak mungkin boleh juga kan. Iya. Ibaratnya kan kita pasti lihat wah ini banyak manfaat juga ternyata. Iya, kayak Tapi yang video yang paling viral tuh pertama kali viral Quinza itu yang video mana masih kan ya? tentang ini ya apa kelahiran Nabi di zaman apa namanya ini gajah tahun gajah. Coba ceritain dong. Nah, coba ceritain dong. Pada Rabiul Awal, Abraha si Raja Yaman sangat iri dengan masyarakat Yaman karena mereka tidak memilih ke istana Abraha untuk bersemayam, melainkan pergi ke Mekah untuk melaksanakan haji. Abraha geram dan dia melatih pasukan gajah-gajah yang gagah berani untuk menghancurkan Ka'bah. Namun gajah-gajah itu berdoa agar terlepas dari Abraha, raja yang kejam. Terus? Lalu datanglah burung ababil kan lemparkan batu yang panas. Gak ada yang selamat, hanya gajah-gajah itu yang bisa menyelamatkan diri. Sementara Abraha dan pasukan dan prajurit-prajuritnya mati terdapat seperti daun-daun yang dimakan ulat. Langit menjadi hitam oleh burung-burung ababil yang membawa batu-batu panas dari neraka. Kamu kebayang gak sih saat itu ya? Mencekam ya? Terus saat itu Rabiul Awal Rasul kemudian lahirlah di bumi. Saat Rasul lahir ke bumi, saat Rasul akan lahir di bumi, keluar cahaya dari rahim Bunda Aminah. Terus patung-patung berhala roboh, api di Majusi padam, istana Syam berguncang hebat. Wah, Masya Allah. Masya Allah. Lalu setelah itu saat Rasul kembali lahir di dunia ini, patung-patung berhala yang sudah roboh dibuat lagi. Istana Syam yang berguncang hebat dibuat lagi, dan api Majusi yang padam dinyalakan lagi. Waduh, hebat nih ceritanya karena kamu hebat ceritanya. Aku punya dapat sesuatu. es krim kakak. Nih tapi adanya yang vanilla, nggak apa-apa. Kamu suka nggak vanilla? Suka? Iya, kamu boleh makan es krim. Boleh nggak nih Abi sama Mama? Boleh. Tuh. Iya. Iya nih buat anak Apalagi yang hadiah dari pintar. Allah nanti coba tuh. Bilang apa dulu dong? Makasih. Sama. Waduh. Oke. Nah terus sekarang kan kita tahu ya bahwa mungkin pembelajaran buat anak-anak itu kan terkadang bukan dapat dari rumah aja atau dari sekolah, tapi kan sekarang udah banyak banget gitu ya dengan teknologi yang canggih gitu ya. Anak-anak tuh sekarang bisa lihat apapun informasi dari media sosial, apapun di internet. Nah kalau Quinza sendiri tuh gimana? Mereka dibatasin nggak? Iya, kalau untuk Quinza sendiri memang kita batasin sih. Seperti dia boleh nonton YouTube itu untuk yang benar-benar untuk seusianya Tapi seperti itu itu. hanya sebentar. Oh dibatasin Iya, ya? dibatasin gitu. Oh berarti kalau sehari tuh boleh megang HP berapa lama? Berapa lama kak? 1 jam. Oh 1 jam aja, nggak boleh lebih Jadi ya? kalau waktunya udah habis, kamu kalau diambil HP-nya marah nggak? Enggak. Karena memang udah saatnya ya, memang harus dikembalikan ya udah gitu ya. Tinggal istirahat sama main boneka. Oh, suka main boneka. Apa nama bonekanya? Kitty sama Pony. Oh, Dia suka Kitty sama kuda poni. poni. Itu sama poni. Iya. Little Pony. Pasti rambutnya dikepang ya? Oh, pada Dia nggak main kepang-kepang Pony. Oke, Benar pokoknya. Waduh. Rambut boneka poninya aku kepang. Oh iya, jadi main kepang-kepang deh sama poninya ya. Nah ini kan kalau anak-anak umur segini,
kadang kan ya namanya yang lagi happy ya fun gitu ya, tapi kan ada juga mungkin ya saatnya mereka mungkin lagi capek, lagi rewel, cranky gitu. Nah ini apa sih, ada jurus jitu nggak? Mungkin ya buat orang tua di rumah juga pengen tahu gimana nih untuk ngurusin anak kalau pas lagi nggak mood belajar, lagi ya namanya umur segini ya gitu. Nah itu gimana? Ini maminya yang bisa jawab. Aku bisa jawab. Kalau aku lagi nggak mood, biasanya dibacain kisah-kisah Nabi. Kalau aku lagi mood, juga lagi dibacain cerita-cerita kayak Putri gitu. Waduh. Gitu ya. Tapi kalau Quinza suka marah-marah nggak sih di rumah? Enggak. Oh ya masa, coba tanya sama mamanya. Bener nggak mama? Pernah marah nggak sih, Ma? Enggak. Waduh. Anaknya gimana di rumah, emang ini apa nggak Iya. pernah cranky ya? Paling kayak dia kan memang suka banget es krim ya, kayak itu paling minta es krim itu sih wajar sih ya. Iya, anak Berbatas umur normal segitu. sih. Tapi untuk yang seperti tantrum gitu sih enggak sih. Enggak ya, Oh, udah iya, dididik alhamdulillah dengan ya. baik ya. Kalau Iya. misalnya ada reward and punishment nggak? Misalnya ada salah, hukumannya apa? Biasanya sih kalau misalnya dia salah, kita nggak ada punishment. Cuman punishment itu jadi kayak kita bacain buku tentang kisah lagi dan dia harus hafal gitu. Oh, punishmentnya malah Iya, ini kayak buat gitu. dia ya. Iya, nah untuk rewardnya biasanya kalau nggak kita ajak jalan-jalan, kita kasih kesukaan dia gitu. Berarti kayaknya kesukaannya murah meriah nih kayaknya. Iya. Mami ngeliatin itu aja, soang aja seneng ya. Udah ya. Ngidapnya apa ini, Mami? Dulu, Mami. Rambutan. Rambut, apa? Kamu suka rambutan nggak? Suka? Jangan-jangan nanti rambut kamu kriwil-kriwil. Nah, itu cuma bahasa. Iya. Tapi rambut kamu apa? Lurus apa keriting? Terus nanti aku buka iketan rambutnya. Oh jangan. Jangan, udah biarin aja. Kamu cantik banget udah kayak Udah gitu. pakai ini cantik banget. Nah ini kalau bagi orang tua dari Quinza nih, ketika lahir Quinza ini, maknanya apa gitu? Seperti apa sih nilainya bagi sang Abi dan juga bagi Kalau untuk kita berdua sih ya alhamdulillah banget itu sebuah rezeki ya, waktu ya rezeki yang sangat luar biasa dari Allah gitu, dan kita dikasih anak yang nggak rengki juga, dan alhamdulillah dia juga lahirnya dengan sempurna gitu sih. Dan pada saat itu kita juga lagi masa sulit sih waktu dia lahir gitu. Ya rezeki sih untuk kita. Quinza ini kemudian dewasa, tentunya juga ada harapan dari orang tua dong buat Quinza. Nah, buat Mami sama Abi Coba apa nih, harapannya buat Abi Quinza? sama Mama bisa ngomong ke Quinza langsung nih, harapannya seperti apa nih buat Quinza? Apa Kak? Kalau kita sih sebagai orang tua kepinginnya yang terbaik aja untuk dia ya gitu. Jadi kita nggak mau harus kesini Maksa-maksa gimana? maksa-maksa gimana gitu. Be yourself aja lah gitu. Yang penting tetap di hatinya tuh tertanam akidah dan juga nilai-nilai agama gitu. Karena kita kenapa dari sejak dini kita tanamkan itu, karena saya pribadi, mamanya pribadi, maksudnya adalah kita ditanamkan dari usia dini, jadi kita sebandel apapun kita akan balik lagi. Iya, seperti itu, ke agama lagi gitu. Iya, Jadi Ada basic yang kuat ya. intinya pondasi, seperti kita bikin rumah. Kalau pondasinya kuat, rumah itu goyang kita bisa betulkan seperti itu. Tapi kalau kita udah nggak ada pondasi itu yang- apalagi zaman sekarang kan udah kayak gimana gitu Iya. kan. Banyak referensi ya. Iya, seperti itu. Nah, ini kan zaman berjalan terus gitu ya. Sekarang ini di dunia teknologi digital atau juga sekarang masih bisa bertahan gitu momen waktunya di mana kita punya ada masa-masa lalu sejarah itu udah bisa kita lihat lagi. Di masa tahun-tahun ke depan, suatu saat nanti Quinza ini pasti akan berpisah sama orang tua. Iya. Kan pasti ini berpisah Iya. ini pasti entah Menikah. entah berpisah karena memang jodoh hidupnya di dunia, atau berpisah karena mungkin berkeluarga gitu kan. Momen itu akan ada gitu. Misalnya tayangan ini masih ada sampai 20 tahun ke depan misalnya. Dan saat itu Quinza sudah dewasa, pasti Iya. entah udah berkeluarga atau bagaimana gitu.
Misalnya di kamera ini Quinza masa 20 tahun nanti. Papa mama mau ngomong apa? Quinza mau ngomong apa? Mau pesan apa? Quinza sekarang belum tahu, tapi bisa tanya, ya Allah papa mama dulu pesan ini lo buat aku gitu. Ayo. Misalnya kamera ini Quinza, ngomong langsung ke kamera. Jadi agak sedih. Paling kalau dari aku, kakak jangan pernah tinggalin sholat. Dan jadi diri sendiri, dan kakak jadi yang orang berguna bagi orang lain, dan jangan pernah menjolimi orang lain. Itu aja sih. Masya Allah. Kamu mau tambahin? Tapi kakak dimanapun sama siapapun kakak harus selalu jadi orang baik ya. Baik sama siapa aja. Kalau kita baik sama orang, orang akan baik sama kita. Ya? Iya. Aduh, aku yang malah Melting ya. melo deh. Kalau dari Quinza, Kamu mau sampein ngomong apa buat Abi sama Abi Mami? sama Mami selalu jadi orang yang baik Iya. dan jangan selalu lupakan sholat. Jangan Oh. selalu lupakan keluarga bagaimanapun hikmatnya. Iya. Buat Abi gimana? Abi jangan selalu lupakan sholat, lupakan keluarga, lupakan Rasul dan Allah. Selalu rajin sholat dan bahagia. ini nggak diajarin loh guys. Guys, ini nggak diajarin loh. Ini langsung instan loh, bisa loh. Aduh, keren Ya banget. Allah. Bener-bener Aduh. nggak ada settingan, nggak ada apa, bener-bener apa yang kita tanam ya insya Allah itu yang kita turunin Amin. juga ya, apa Ya yang kita Allah. tanamin dari sekarang. Niatnya Abi dan Mami untuk menanamkan keimanan dari awal, dari dini gitu ya, akidah-akidahnya insya Allah juga akan bermanfaat nanti sampai besar. Amin. Tadi Abi sama Mami juga udah punya pesan buat kamu sampai nanti ketika kamu udah umur 20-an udah dewasa, mudah-mudahan nanti kamu bisa nonton dan lihat Mas gimana sayangnya orang tua sama Tuh, Quinza. teman-teman, ini menjadi pembelajaran buat kita semuanya. Inspirasi itu bisa datang dari mana aja. Bagaimana kalau berkeluarga itu memiliki tujuan dan juga fokus yang jelas, insya Allah pendidikan turun ke anaknya pun juga akan sama dengan fokus dan jelas. Ini luar biasa buat kita semua. Rezeki buat kita nih bisa mendengarkan langsung, dapat pelajaran buat kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat Iya, kita semuanya. dan yang pasti rezeki itu bukan hanya dari materi aja, rezeki itu adalah kebahagiaan, punya anak-anak soleh dan soleha, Ilmu bermanfaat. bermanfaat itu masya Allah rezeki yang berlimpah banget. dari Allah Aduh, Subhanahu wa Ta'ala. mudah kita juga ikut dapat pelajaran hari ini ya. Banget. Kalau dirasa teman-teman kisah Quinza dan keluarga ini menginspirasi, monggo silakan di-share. Nggak usah tanya monetize atau gimana segala macam, monggo nggak apa-apa, di-share aja. Tapi mau tanya juga nih akun sosmednya Quinza apa sih Apa kalau aja? buat teman-teman mau follow? Quinza ada TikTok, itu kita sekalian dakwah juga sih. Mungkin untuk anak-anak bisa seru-seruan bareng Quinza di Anak Mami Pintar. Terus IG-nya itu Quinza Jevanya. Kalau untuk YouTube-nya memang kita belum running lagi sih. Oh gitu ya. gitu ya. Oke, nanti untuk selengkapnya kita akan taruh di description ya. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu seperti apa kesehariannya Quinza, dengerin kisah-kisah Nabi dari Quinza dengan pembawaannya yang seru dan fun ini, bisa langsung follow aja IG dan juga di TikTok-nya ya. Iya. Oke, kalau gitu terima kasih. Terima nih, kasih, Abi, terima Mami, kasih, dan Abi. Quinza. Iya. Masya Allah, senang banget jadi anak solehah, anak pinter ya Nak. Iya, Amin. kayaknya maminya tuh apa namanya? Mudah melo mami. Kalau ngomong apa? Kalau usah maminya aku aja yang gitu bisa melo Masya ya. Allah. Sekali lagi terima kasih waktunya, terima Iya, kasih sama-sama. penyerahannya, terima kasih kisah-kisah Rasul. Masya Allah ya, keren banget ya. Insya Allah kita akan ketemu lagi. Dan Iya. juga buat teman-teman lainnya yang pengen kira-kira kita mengundang siapa lagi ya narasumbernya, boleh lo monggo taruh aja di kolom komen ya. Kira-kira siapa lagi nih yang sosok yang mungkin bisa kita undang di cerita untung. Iya, sampai ketemu lagi teman-teman semua dan juga keluarga Indonesia. Kita tutup dengan Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.